Kembali lagi di cerita catatan harian saya. Sebelum lanjut lebih dalam lagi, buat teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini ya. Mohon bantuannya. Nanti jika subscriber saya mencapai 10.000 subscriber, saya bakal adain Q&A, question and answer. Jadi mohon dukungan dan bantuannya teman-teman. Pembahasan cerita catatan harian saya tentang patah hati. Siapa sih yang belum pernah ngerasain yang namanya patah hati? Nah, aku mau menceritakan patah hatiku yang paling aku ingat itu aku duduk di bangku sekolah, yaitu kelas 3 SMA. Saat dimana aku nggak diterima di universitas negeri yang aku minati. Nah, saat itu aku sudah mencoba 4 jalur untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Awalnya jalur undangan dari rapor. Aku nggak lolos pemeringkatan. Bukan aku terlalu goblok ya, makanya aku nggak dapat pemeringkatan dari sekolah. Tapi BTW, aku itu ada di kelas IPA 1 loh, dari kelas 10 sampai aku kelas 12. Aku selalu di kelas IPA 1. Gimana anak IPA 1 udah tau lah ya. Nah, setelah aku nggak lolos, masih ada beberapa jalur-jalur lain yang bisa aku ikutin. Aku mengikuti yang kedua, itu jalur undangan ke Politeknik, tapi tidak lolos juga. Kemudian yang ketiga, aku ngikutin jalur Astra University. Itu aku sampai lolos di tahap kedua atau tahap ketiga, aku udah lupa. Tapi satu tahap lagi aku nggak lolos, jadi perjuangan aku hanya sampai di tahap kedua. Habis itu aku nangis, mungkin aku terlalu bodoh gitu, jadi nggak lolos sampai tahap ketiga. Terus jalur yang keempat itu aku ngikutin jalur UTBK atau saat ini SBMPTN jalur tertulis. Nah, saat itu aku mengikuti 2 kali ujian tertulis dan nilainya lumayan bagus, nggak mengecewakan. Dan saat memilih universitas, aku enjoy aja. Dan universitas yang aku ambil ini juga sudah aku lihat passing grade-nya, bahwa passing grade-nya itu kecil. Ada kemungkinan untuk masuk, tapi ya apa yang terjadi? Aku nggak lolos. Tahu nggak? Bukan sesuatu hal yang lucu saat itu. Malah rasanya itu patah hati yang terbesar. Nangis gak jelas. Yang pastinya sungguh sangat-sangat kecewa. Kalau bisa dibilang yang sakit putus dari pacar, ya lebih sakit gak lolos saat UTBK. Rasanya gila parah. Dan akhirnya aku memutuskan untuk jalur terakhir, yaitu jalur mandiri. Di jalur mandiri ada 2 universitas negeri yang aku mau tuju. Tapi aku harus milih salah satunya karena waktunya berdekatan. Jadi aku memilih universitas yang passing grade-nya tidak terlalu banyak peminatnya. Karena aku udah gak percaya diri lagi. Awalnya, jadi aku melihat universitas mana yang dari kedua ini yang lebih sedikit peminatnya. Terus aku dapatlah universitas ini, yaitu Politeknik Negeri. Setelah aku masuk jalur mandiri, ujian, terus 1 minggu lagi pengumuman. Dan akhirnya aku itu tahu nggak? Aku tuh lolos. Itu rasanya beng. Wow, luar biasa sih lolos di jurusan Teknik Informatika, walaupun hanya sampai D3. Rasanya itu luar biasa. Yang aku rasain antara sedih sama bahagia.
Aku bahagia karena akhirnya aku lolos dari 4 kali uji coba. Dan yang gak bahagia itu adalah aku harus melupakan universitas negeri impianku. Ya, tapi seperti kata-kata orang, menghargai sendiri jauh lebih bermakna, dan mencintai pekerjaan sendiri jauh lebih menyenangkan daripada harus memikirkan hal-hal yang membuat kita felt down dan akhirnya kita menyerah. Eits, ceritanya nggak sampai situ dong. Nah, aku kirain masuk ke perguruan tinggi itu merupakan suatu akhir. Ternyata itu merupakan awal sebuah perjalanan. Kamu menuju yang namanya kesedihan yang lain. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena ya itu yang aku alamin. Gimana rasanya jauh dari orang tua? Gimana rasanya masak sendiri? Gimana rasanya makan sendiri? Melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan di rumah itu gak pernah kita lakuin. Bakal kita lakuin sendiri di kamar kosan. Dan kita gak cerita lagi bareng keluarga, duduk di kursi sama papa sama mama. Mendapatkan dosen yang jarang masuk, mendapatkan dosen yang gak peduli sama mahasiswanya, mendapatkan dosen yang baik juga. Ada juga dosen yang peduli dengan mahasiswanya. Mengenal teman-teman yang lebih luas, ikut organisasi juga membuat kita banyak mengenal kepribadian yang baru. Terus kita juga akan mengalami yang namanya pembuatan skripsi atau tugas akhir. Nah, saat ini tahu nggak sih, saya sedang mengikuti yang namanya tugas akhir. Nah, di sini lebih banyak lagi patah hati yang saya alami. Hehehe. Karena apa? Karena di sini kamu bakal diuji mentalnya sama dosen pembimbing, sama dosen penguji. Gimana kamu pribadinya supaya lebih rendah lagi. Maksudnya lebih rendah hati, lebih sabar, dan lebih bertanggung jawab. Semoga doa ini ya teman-teman, aku bisa menyelesaikan tugas akhir aku ini. Soalnya agak ribet juga. Karena aku buat alat. Nah, itulah patah hati yang paling terberat yang aku pernah alamin. Rasaku sih itu lebih berat, patah hati ketika nggak lolos saat UTBK atau saat tidak diterima sama universitas negeri yang ada di Indonesia daripada harus putus sama pacar. Karena memang saya belum pernah pacaran. Sorry kalau misalnya ada yang gak setuju dengan pernyataan saya ya. Buat teman-teman yang punya pengalaman cerita yang hampir sama dengan saya atau berbeda, bisa diceritakan di kolom komentar. Kita bisa berbagi cerita. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini jika video ini membangun kamu. Tunggu di 10.000 subscriber saya. Bye-bye. Sayonara.